wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaroh, NIM 114 dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan membacakan sedikit mengenai historisitas fikih. Yang pertama yaitu historitas fikih. Al-Quran dan hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer itu muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dalam kehidupan atau way of life. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia memiliki banyak madhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada kurang lebih 5 madhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua perkembangan dan semua berpengaruh, akan tetapi tidak diintervensi apalagi dipaksakan oleh negara. Karena negara Indonesia mengakui Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu stagnasi tasyrik Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosial historis, karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain. Berikut juga ada hukum Islam atau hukum fikih, yaitu 3 di antaranya. Yang pertama hukum i'tiqadiyah, yang kedua yaitu hukum khuluqiyah, yang ketiga yaitu hukum amaliyah. Inilah yang disebut sebagai hukum fikih, dan untuk mempelajarinya dibutuhkan ilmu yaitu ilmu usul fikih. Selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Berawal pada sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW terputus pula wahyu. Sementara masalah terus-menerus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi Muhammad merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meski ini tidak berarti pada masa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah. Namun, kehadiran Nabi pada waktu itu dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang turun. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Pembentukan fikih atau pembentukan madhab, fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Selanjutnya, sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab lahir dalam getaran pengaruh politik penguasaan, yang antara lain yang pertama madhab Imam Hanafi, yang kedua yaitu madhab Imam Malik, yang ketiga yaitu madhab Al-Imam Al-Syafi'i, yang keempat yaitu madhab Ahmad Ibnu Hanbal. Selanjutnya, selain itu ada imam madhab yang terlupakan, yang diantaranya madhab Al-Sawri, madhab Al-A'zain, dan lain sebagainya. Dan juga ada madhab Syiah yaitu madhab Ja'fari. Selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup.
Terdapat aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang oleh ulama. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi madhab, antara lain ulama penganut madhab yang satu dengan ulama yang lainnya. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan madhab yang dianutnya, dan disertai dengan penyerangan terhadap madhab yang lainnya. Bukan hanya antara madhab Imam Sani, melainkan juga antara Sani dan Syiah, atau sebaliknya. Itu pun terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Maka ijtihad dalam bingkai madhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam madhabnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi menimbulkan perubahan. Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa, yaitu yang pertama masa lampau, yang kedua yaitu esok, yang ketiga yaitu hari sekarang. Pada masa itu terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan madhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut madhab-madhab lain. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme madhab. Selanjutnya yaitu Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, baik dari agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, maupun budaya. Dan selanjutnya, akibat madhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri madhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Kegelisahan intelektual tersebut merupakan respon atas perlakuan umat yang lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut madhab yang dianutnya dibandingkan animo untuk menggali sumber primer atau Al-Quran dan Sunnah. Upaya-upaya semacam ini akan mendapat respon lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia. Yang selanjutnya yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman merupakan kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Tidak mudah menyikapi ikhtilaf, sehingga dapat berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan. Perbedaan pemahaman ajaran di kalangan internal umat beragama tidak jarang menjadi sumber perpecahan. Dan keragaman serta perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dan memproduksi fikih. Selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim, harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini.
upaya mendekati fikih ini yang tidak kalah pentingnya dari yang lainnya, yaitu pendekatan sejarah. Terjadinya distori dan manipulasi sejarah akan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.